Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang yang berkaitan yang sedang ramai di bangsa ini karena menjelang juga. Insyaallah sebentar lagi bangsa kita akan ada, coba yang di luar suaranya tolong, sekali lagi yang di luar yang bawa anak tolong ditertibkan anaknya juga. Insyaallah sebentar lagi bangsa kita akan melaksanakan kegiatan ya dari Sabang sampai Merauke, akan melaksanakan kegiatan pemilihan umum dalam memilih pemimpin. Kita akan memilih pemimpin, baik pemimpin dari tingkat wilayah kota, kemudian dari tingkat wilayah provinsi kita maupun sampai tingkat wilayah yang lebih besar yaitu nasional. Nah, itu penting bagaimana kita dalam Islam dalam memilih pemimpin. Nah, sebagaimana yang kita kenal, kita sudah tahu semua ayat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, ya taatilah Allah dan Rasulnya serta ulil amri, pemegang kekuasaan atau pemimpin. Nah, dalil ini jangan juga disalahpahami kalau itu berarti kita harus taat sama pemimpin. Ya, harus taat sama pemimpin. Pemimpin yang mana dulu? Sesuai dengan ayat Al-Quran tadi. Apa? Kata Allah apa? Atiullah wa atiur Rasul. Jadi yang taat terhadap Allah dan Rasulnya dulu. Nah, jadi kriteria di mana pemimpin yang boleh kita taatin? Pemimpin yang taat sama Allah dan Rasul. Jangan seolah-olah ini jadi dalil kalau kita jadi pemimpin, jadi penguasa, oh harus taat kan ulil amri. Ulil amrinya yang mana dulu? Ulil amri yang menjalani hukum-hukum Allah, yang menjalani sunnah Nabi Muhammad SAW, itu kita taatin. Nah kalau enggak, dia mengingkari hukum Allah, dia menjalankan sunnah Nabi Muhammad, buat apa kita taatin? La ta'ata fil makhluk fil maksiatil khaliq. Enggak boleh taat terhadap satu makhluk dalam hal kemaksiatan. Nah, diri kita, setiap diri kita adalah pemimpin sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap dari kita ini pemimpin. Nanti kita akan sholat, kaki kita, tangan kita, mulut kita, semua akan mengeluarkan rekamannya. Akan dimintai pertanggungjawaban kita. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Nanti pada hari kiamat ini mulut kita, tangan kita, kaki kita akan dimintai semua pertanggungjawabannya. Setiap kita adalah pemimpin. Nah, bagaimana kriteria kita untuk taat kita terhadap pemimpin? Ya, kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, ya, qala Rasulullah SAW, kullu ummatin yadkhulul jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggak mau masuk surga. Qala Rasulullah, qala ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Ya, waman ya'ba, qala waman atani dakhala jannah, waman asani dakhala. Barang siapa, kata Nabi Muhammad SAW, ya nanti ya siapa yang taat kepadaku dia akan masuk surga. Siapa yang enggak mau taat kepadaku maka berarti dia enggan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi juga mengatakan, siapa yang taat kepadaku maka berarti taat kepada Allah. Siapa yang maksiat kepadaku berarti maksiat kepada Allah. Ya. Dan siapa yang taat kepada pemimpin yang aku angkat berarti dia taat kepadaku. Dan siapa yang melanggar pemimpin yang aku angkat berarti dia melanggar aturanku. Nah, dalam Islam ada kriteria dalam memilih pemimpin yang kita sudah kenal, kita tahu. Apa yang pertama? Harus siddiq. Pemimpin itu harus jujur, siddiq, sebagaimana julukan daripada sahabat Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu khalifah yang pertama itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa dijulukin As-Siddiq? Karena yang jujur dan terpercaya, mempercayai ajaran Islam. Jujur, bahkan termasuk Sayyidina Abu Bakar yang beriman terhadap ini peristiwa di bulan itu, peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Jadi nyari pemimpin harus jujur. Kenapa? Karena kejujuran adalah yang harus, hal yang utama dimiliki adalah seorang, baik diri kita maupun seorang pemimpin. Kalau nggak jujur, mustahil negeri akan baik. Kenapa? Pasti isinya hanya kebohongan. Kalau dusta dan dusta, maka akan menimbulkan malapetaka. Ya.
Dan kemudian yang berikutnya, pemimpin harus apa? Selain sidik, harus yang kedua amanah. Harus beramanat, bertanggung jawab. Kalau berjanji ditepatin. Kalau diberi amanat jangan berkhianat. Tanggung jawab. Kalau berkata harus benar, jujur. Ini. Tapi kalau dia membohongi, dia tidak amanat, termasuk dalam berkhianat kepada Allah. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, ya, Nabi meriwayatkan dalam hadisnya, "Faiza duyatil amanah fantazirus sa'ah." Apabila sifat amanah sudah hilang, maka tunggu terjadinya hari kiamat. Qala, ya dikatakan lagi, orang itu bertanya, bagaimana hilangnya amanat ya Rasulullah? Ya, apa kata Nabi? Ketika bagaimana hilangnya amanat itu? Ya, kata Nabi Muhammad SAW dikatakan, ya, Zal amru ila ghairi ahli. Kata Nabi, jika bagaimana hilangnya amanat, kata Nabi Muhammad SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, ya, apakah apabila sifat amanat sudah hilang maka tunggulah terjadinya hari kiamat. Orang itu bertanya, bagaimana ya Rasulullah amanah itu bisa hilang? Kemudian kata Nabi Muhammad SAW mengatakan, jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah terjadinya hari kiamat. 14 abad yang lalu Nabi kita Muhammad SAW sudah mengingatkan, kalau sesuatu hal diserahkan kepada yang bukan ahlinya, orang itu melanggar amanat, nggak jujur. Kan kalau udah bukan ahli, udah pasti nggak bisa. Tunggu kehancurannya. Makanya jangan kaget kalau saat ini kita merasakan, ya, kata Nabi di sini apa? Katanya tadi dikatakan, maka tunggulah terjadinya kiamat. Kita saat ini merasakan kiamat apa? Sugro, kiamat kecil. Kalau kiamat yang besar nanti nih, yang akan terjadi kita. Tapi kiamat kecil apa? Kesusahan, hidup susah, diazab hidupnya. Diazab gak hidupnya? Semua serba susah. Mulai dari bencana alam dan segala macamnya. Ditambah kesulitan hidup. Kalau pemimpin yang jujur, dia akan benar-benar berjuang buat rakyatnya. Tapi kalau pemimpin yang gak amanah, apa yang terjadi? Rakyat demen, mempersulit rakyat demen. Semua dipersulit. Harga-harga mahal, listrik naik, cabai naik, gas naik, minyak naik, apa? Tol naik, biaya tol. Kemudian baru lagi mau dinaikin pajak kendaraan di motor, jangan sembarangan nih. Ini mau naik nih pajak kendaraan bermotor kita nih yang punya motor. Yang punya motor rata-rata orang garis menengah ke bawah. Giliran untuk kereta cepat disubsidi, untuk orang kaya disubsidi, untuk pejabat disubsidi kehidupannya, rakyat diperas. Ini kiamat. Kenapa? Jika pemimpin yang bukan amanah. Nabi sudah mengatakan, ya. Yang berikutnya harus fatona, harus pinter. Kalau nggak pinter dibohongin mulu. Paling gampang nggak membohongin orang bodoh. Kalau orang pintar bisa nggak dibohongin? Sulit. Tapi kalau orang bodoh dibohongin gampang nggak? Gampang. Makanya pemimpin harus pintar supaya nggak gampang dibohongin. Nah ini kriterianya. Islam nggak muluk-muluk milih pemimpin tuh. Sidik, jujur, amanah, fatonah, kemudian ya tadi harus fatonah, cerdas, amanah. Kemudian yang berikutnya harus sudah tabligh, ya. Menyampaikan juga harus amanah dan jujur, ya. Kemudian harus adil dan bijaksana. Kalau nggak adil ya seperti saat ini, yang kaya makin kaya, yang miskin diperas terus. Kita rakyat protes, main dinaikin pajak kendaraan bermotor, listrik dinaikin seenaknya saja yang di bawah. Semua dipersulit dinaikin, giliran yang demo, yang protes, tukang maksiat, yang punya panti pijat, yang punya diskotik, yang jual minuman keras, semua tempat-tempat hiburan wisata maksiat pada protes, punya karaoke pada protes. Nurut pemerintah nurunin pajaknya yang tadinya pajak tempat wisata hiburan maksiat musuhnya 40-75%, begitu di demo, yang demo para pengusaha maksiat nurut. Giliran rakyat yang demo nggak didengerin, rakyat kecil yang kesusahan.
Kenapa terjadi? Karena pemimpin yang gak amanat, yang gak takut sama Allah dan Rasulnya. Ini berkaitan dengan kehidupan kita, dampaknya ini besar, jangan sepele. Kemudian pemimpin kalau dalam Islam harus yang benar-benar mementingkan rakyatnya, rendah hati, gak cuman pelangak pelongo masuk got, gak cuman pelangak pelongo belusukan kalau mau kampanye, bagi-bagi sembako. Ingat, uang sembako, bansos bukan uang milik pemimpin, bukan uang presiden, bukan uang gubernur atau uang bupati, tapi uang rakyat yang kita keluarkan dari pajak kita, dari harta kita diperes dengan pajak sumber daya alam negeri kita, dipakai untuk mengeluarkan bansos kepada rakyat. Jadi bansos tersebut, bantuan tersebut bukan bantuan pemimpin, tapi bantuan negara buat rakyatnya. Ini harus dipahami. Jangan salah pilih, Bu. Jangan besok mentang-mentang presiden ngasih sembako, bansos, bantuan dari Jokowi. Bukan, bantuan dari negara, duit hak kita. Jangan disalahgunakan. Jangan mentang-mentang Pak Jokowi yang ngasih bansos kita pilih anaknya mentang-mentang seperti itu. Nggak seperti itu. Lihat dulu kriterianya. Dia taat gak sama Allah, taat gak sama Rasul, berbakti gak sama Allah dan Rasulnya, amanat tidak, jujur tidak, berbohong tidak. Lihat dulu seperti itu dalam memilih pemimpin. Jangan karena duit 50.000, 100.000 kita gadaikan iman, akidah kita gadaikan. Kita hilang akal pikiran kita yang waras, hilang yang musuhnya dalam diri kita hanya punya sifat fatona, pintar, hilang semua karena sembako, karena uang sumbangan sogokannya. Na'udzubillah. Akhirnya kita pilih dapat duit 50.000, dapat sembako, kita coblos itu pemimpin yang gak amanah. 5 tahun hidupnya susah, belangsak, semua serba sulit. Coba tanya jujur, 10 tahun ini lebih enak hidupnya apa lebih sulit? Jawab aja jujur. Lebih sulit apa enggak? Semua serba mahal apa enggak? Luapkan amarah tersebut. 14 Februari, stop. Pilih partai-partai yang menyusahkan umat. Pilih, jangan pilih pemimpin-pemimpin yang menyusahkan umat, yang termasuk kroni-kroni terhadap rezim yang sekarang. Ini berkaitan dengan jihad fisabilillah, bukan politik. Ini wajib majelis, masjid, musola wajib terangin umat. Di masjid boleh berpolitik. Siapa yang bilang masjid nggak boleh berpolitik? Zaman Nabi masjid jadi kekuatan umat untuk berperang melawan musuh-musuh Allah, jadi konsolidasi umat. Kalau umat dibutakan oleh politik, masjid, musola, majlis nggak boleh berpolitik. Akhirnya yang menguasai politik para pelacur, para pelaku maksiat, para pemabok, para penjudi, para koruptor, semua yang menguasai negeri ini. Akhirnya begitu mereka menjabat, seperti saat ini kejadian, semua dipersulit. Ini mohon maaf, saya bukannya galak. Ini gulil haqqa walau kana murah. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, buat diri kita dan buat semuanya. Ini penting. Jangan kita salah memilih. Sebentar lagi, waktu nggak lama lagi nih, 14 Februari, luapkan amarah kita, luapkan emosi kekecewaan kita. Berapa tahun ini hidup serba sulit. Pilih pemimpin yang benar-benar adil dan amanah, yang jujur, yang benar-benar perkataannya sesuai dengan perbuatannya, nggak berkhianat. Mudah-mudahan di bangsa kita terpilih pemimpin yang jujur dan amanah, yang mementingkan rakyatnya, yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal alamin. Mungkin sudah paham siapa pemimpinnya itu? Ya, sudah paham belum? Sudah paham belum? Nggak usah takut-takut. Kalau saya tanya, Habib pilih siapa, Habib? Jelas pilih nomor 1. Nggak usah pakai malu-malu. Jelas. Kenapa? Sama, Bu. Ada yang beda kali, Bu. Kampanyekan ke saudara kita, anak-anak kita, saudara kita, kawan kita, jihad kita fisabilillah besok. Ini penting. Ya, 01 bukan berarti yang terbaik, semua punya kekurangan. Kalau saya ikutin ijtima ulama, ulama sudah memutuskan ada yang lebih sedikit mudaratnya dibanding yang tidak. Bukan berarti seperti Nabi, tidak, ada juga kesalahannya, tapi lebih meminimalisir. Jujur, DKI Jakarta 5 tahun kemarin lebih enak gak? Lebih enak gak? Tertib gak? Bersih gak? Bagus gak kemajuannya?
Ini nggak usah jauh-jauh. Hal yang paling gampang nih anak-anak kita nih dapat bantuan buat pendidikan apa? KJP. Zaman kemarin ngurus KJP gampang nggak Bu? Syaratnya masih bisa, sekarang dipersulit. Turun tuh dasar wisma, RT turun ke RT kita, ke rumah kita punya motor nggak dapat bantuan KJP. Sekarang sedikit yang dapat bantuan. Makanya saya bilang rubah, bukan KJP namanya. Apa KJP? Kartu Jakarta, bukan Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Miskin. Kelar, ganti aja namanya. Kalau mau minterin anaknya, mau minterin generasi bangsa, mau kaya, mau miskin, semua dibantu pendidikannya. Ini orang mau ngurus Kartu Jakarta Pintar, punya motor, nggak dapat bantuan, di stop bantuannya, kan begitu kan? Ya kan Bu? Bisa nggak kalau punya motor 2 dapat bantuan? Nggak dapat. Emang sekarang kalau kita boleh jujur, orang yang di rumahnya punya motor 2, emang hidupnya berlebih? Enggak juga. Kalau dihitung dengan pengeluarannya buat biaya sekolah anaknya, buat makan sehari-hari, buat bayar listrik, bayar telepon dan segala macam, kurang. Makanya rubah kalau mau ganti namanya, bukan Jakarta Pintar, Jakarta Miskin. Kelar, bantunya cuma buat yang paling miskin, selesai. Duitnya nggak ada, dipakai buat yang lain. Udah gitu aja jujur. Makanya nih, jangan salah pilih kan loh. Baru beberapa bulan diganti aja langsung rusak, udah berubah semuanya. Tapi jujur, kalau saya bukan menolak, ini bukan dari kampanye, yang hak harus disampaikan. Dan kita lihat pemimpin ini disampaikan, teguran dari rakyat terima. Kita pernah protes dulu, kami dengan FPI ini, dengan Ustadz Akse pernah protes dulu, pernah mau ada konser maksiat. Zaman beliau jadi gubernur, saya protes, saya WA langsung tuh Pak Anies. Saya telepon langsung, sampai ngomong Habib jangan galak-galak, Bib. Iya, kita berubah, Bib. Alhamdulillah, dia berubah. Cuman saya mau melarangnya, Bib, harus pakai aturan. Kalau saya kan nggak bisa kayak Habib, main protes-protes saja kayak umat Islam, kayak FPI. Saya harus pakai aturan. Aturannya apa? Ternyata alhamdulillah ditemukan pelanggaran dalam perizinan dan segala macam. Konser maksiat tadi yang akhirnya nggak jadi. Waktu itu konser apa? Sedaksa yang di Kemayoran DWP kalau nggak salah. Yang 3 hari 3 malam anak itu maksiat, mabok, telanjang dan segala macam. Nauzubillah. Alhamdulillah berhasil digagalkan dan pindah di luar Jakarta. Masa bodoh terserah, yang penting kita selamatin wilayah kita dulu. Kemudian kita pernah protes juga masalah rakyat, masalah hak rakyat, hak masyarakat. Didengerin kita protes. Ini dulu Ustadz Akse dan kawan-kawannya orang Pol Tangan, tahu nggak tuh di depan Pol Tangan ada jalanan baru apa kita punya? Ada flyover tapal kuda. Tahu nggak kemarinan tadinya sebelum pas dibangun tadinya gimana tapal kudanya? Beda nggak gambarnya? Bu, kita tuh pas keluar Pol Tangan, tadi itu tapal kudanya ngelewatin ke kanan dikit. Jadi kita kalau mau muter nggak bisa dari Pol Tangan depan, mesti muter di Lenteng Agung. Karena apa? Karena dibikin flyovernya buat nanjaknya nggak pas depan bibir muka Pol Tangan Raya, tapi ngelewatin dikit ke kanan. Saya bilang nih yang bikin arsiteknya pintar apa bodoh ini? Saya protes waktu itu, kawan-kawan protes dari RW 4, RW 5, Perjalanan Timur protes. Pada ngumpulin rapatnya di sini saya tahu. Protes, saya WA langsung Pak Gubernur. Tolong Pak Anies, dibikin jembatan flyover yang benar. Jangan menyusahkan rakyat. Nasib orang Perjalanan Timur dan orang Pol Tangan akan seumur hidup mau muter, mau masuk ke pasar minggu. Jantung kita ini beli, ibu-ibu beli barang pasar ke pasar minggu dari dulu. Sampai ada lagunya kan? Tahu kan lagu zaman dulu, tahu gak orang Pol Tangan nih? Yang pepaya nggak bisa dibeli dari pasar minggu, ya kan? Saya masih ingat dari kecil lagu itu. Lupa nih, daripada lupa nih dua-dua nih. Ingat nggak? Pepaya, mangga, pisang, jambu, kan? Ya kan? Ya, dibeli dari pasar kan? Ini jantungnya orang ibu-ibu nih kalau subuh-subuh beli belanja kalau mereka mau ada acara ke pasar minggu. Bayangin ini sampai ditutup, kita mesti muter ke Lenteng Agung, mematikan umat nadi rakyat. Saya protes itu. Saya bilang saya ngomong agak keras di WA. Ini jangan bikin flyover buat mentingin mall Ion, saya bilang. Jadi biar mall aku, biar kita muter yang lewatin Ion, saya bilang. Jangan kepentingan buat orang bos-bos besar, saya bilang. Langsung saat itu, langsung habis saya WA, dia diem, dia nggak jawab. Yang nelpon saya langsung wali kota langsung. Bib, sabar Bib, jangan ngomel-ngomel Bib. Kita lagi coba mau dirundingin dulu. Nggak pakai rundingin, rubah, saya bilang. Anak-anak di bawah saya suruh pada demo tetap. Pada pasang spanduk, protes. Akhirnya nggak lama itu saya nelpon hari Jumat sore WA. Senin pagi langsung gubernur pemimpin yang amanat datang langsung ninjau, nggak sini, langsung ke Pol Tangan, dia survei langsung. Subhanallah, begitu dia lihat memang ada penyalahgunaan, ada salah, kan dia nggak tahu nih programnya yang dibawa pas membangunnya.
Alhamdulillah kita dia dengar aspirasi rakyat, kita protes, alhamdulillah. Habis itu Jumatnya saya ketemu, Jumat besoknya saya ketemu pengajian di rumah beliau, pengajian ahli ulama habaib. Apa yang terjadi? Alhamdulillah, Bib, sabar Bib. Insya Allah habis ini kita mau rubah Bib, lagi dirubah gambarnya dulu Bib. Itu udah pakai paku bumi loh, udah pasang beton, tiang beton udah dipasang tuh. Udah ratusan juta itu biaya masuk bawahnya. Ya udah 1,5 M ya, biayanya udah keluar. Sabar Bib, jangan anak-anak yang di bawah jangan pada demo dulu. Saya diemin aja, iya Pak Anies. Di bawah saya suruh demo aja terus tetap kenceng, protes terus saya bilang. Alhamdulillah, minggu berikutnya lagi dia ngabarin, alhamdulillah Bib, gambarnya sudah jadi, kita rubah, mohon waktu, kita rubah dulu. Itu dipapas akhirnya ke paku buminya. Jadi rugi, walaupun dia rugi akhirnya dia kesalahan. Prosedur makanya jangan ada keluar tangan, begitu mau naik muter tuh agak tinggi dikit, beda sama yang seberangnya. Itu kita pada protes. Saya pikir saya bukan buat pribadi, buat asada, buat nasib rakyat nih, biar tahu di tangan kita nasib seumur hidup loh. Anak cucu kita buat muter seumur hidup, nih yang pada pulang ke pasar minggu repot. Nah ini saya salutnya dengan beliau, itu salah satunya. Kita tegur, kita protes, didengerin dan dirubah. Nggak budak kupingnya. Nggak kayak sekarang budaknya kalau buat rakyat. Tapi kalau buat kepentingan oligarki, kepentingan kroninya, kepentingan kelompoknya, didengerin langsung protesnya. Penjudi, tukang maksiat protes didengerin, pajak kali dinaikin. Nauzubillah. Hati-hati, ini jangan salah. Kalau ditanya tentang kezaliman sama umat Islam, gak usah diceritain lagi lah. Saya gak usah diceritain rezim yang sekarang, gak usah diceritain. Kalau ditanya kezalimannya gimana itu yang kemarin tuh 2019 akan timbul tenggelam bersama rakyat, malah bergabung dengan para zalim. Saya ingat, saya ini memulai kena sakit cuci darah 20 Mei. Saya masuk rumah sakit, saya habis dari Kitok mau ke MMC itu mulai demo di Bawaslu itu. Saya malam tuh di MMC waktu saya mau dioperasi malam pasang cuci darah, itu ambulan nyium-nyium itu kan Jakarta mencekam Mei 2019. Berapa banyak anak bangsa yang ditembak-tembakin, yang dimatikan, yang digebukin demi kepemimpinan yang curang. Akhirnya mereka bergabung nih para pemimpin yang oleh Alhamdulillah. Lupa tuh kita semua. Nah, prosesnya tidak lupa dengan kezaliman dan pengkhianatan tersebut. Setelah itu bukan itu aja, kita lihat apa lagi? Itu berkaitan dengan ekonomi rakyat, semua sudah merasakan sulit. Berkaitan dengan umat, kita dipersulit. Gak usah jauh-jauh berbicara kriminalisasi ulama, Habib Rizik dan ulama-ulama yang ditangkap-tangkepin. Ini di depan mata kita nih. Ini mestinya nih ada nih Hajamah Hadro di sini, mestinya ada nih. Salah satu anak muda kita di barat nih, orang tuanya ada pun di sini, Ustaz Aksad. Itu 6 syuhada KM50 tuh anak-anak tuh suka begadangnya di sini jagain masjid. Dibantai dengan kejam. Adanya di zaman kapan? Di zaman rezim ini. Dan semua buta, tutup semuanya. Yuk besok kita luapkan amarah, jangan pilih pemimpin yang zalim lagi dan yang antek-anteknya dan yang bergabung dengan rezim zalim. Mohon maaf, ini gulil haqqa walau kana murah. Jangan kita salah pilih pemimpin lagi. Kalau saya ditanya, ikutin istimewa ulama nomor 1. Dan kalau ditanya calegnya yang mana dia? Calegnya yang mana? Dia pilih dari partai Islam yang utama. Ada 3 koalisi atau 4 koalisi. Ya, ada PKS, ada PKB, ada Nasdem, ada satu lagi Partai Umat. Ya, pilih yang terbaik dari yang 4 itu. Kalau ditanya yang mananya lagi, kalau saya lebih milih yang Partai Islam. Kalau saya tahu yang Partai Islam yang dari awal berpuluhan tahun oposisi, nggak pernah berkhianat sama rakyat. Kemarin haji ini dinaikin, yang lain semua partai tepuk tangan dengan kenaikan haji, sudah ada rakyat, hanya satu partai yang protes, tetap berada di barisan rakyat. Protes kenaikan BBM, hanya satu partai yang protes. Makanya ini mohon maaf, ini adapun hasilnya besok dicurangin nggak dicurangin urusan lain, yang penting kita berjuang dulu di sini. Hasil Allah yang punya, yang penting kita berjuang, yang penting menang kalah urusan belakangan. Yang penting ketika kita mati kita ada di barisan yang benar, bukan di barisan para pengkhianat, bukan di barisan orang-orang zalim. Itu aja cukup. Jadi besok kampanye kan nih ke teman saudara semua jihad di medsos kita semua. Ya, ini penting, maaf, jangan lagi salah pilih. Sulit, jelas kehidupan sulit, kehidupan umat beragama diacak-acak, perang mulut, dibikin gaduh mulut demen. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita baca suratul Fatihah, terpilih pemimpin yang benar-benar adil, amanat, dan membawa dampak kemaslahatan buat bangsa kita dan membawa kerukunan umat beragama, bukan
dicabik-cabik, dipecah persaudaraan kita seperti saat ini. Itilkan ya sebagai Al-Fatihah. Al-Fatihah. Doakan mudah-mudahan Yayasan As-Sa'adah dapat istiqomah di jalan Allah, baik masjid, madrasahnya dan semuanya, dan kegiatan lain mudah-mudahan dapat istiqomah dan dijauhkan dari segala macam kesulitan dan bala dan musibah. Itilkan ya sebagai Al-Fatihah.